Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu materi penerapan pendekatan konstruktivisme sosial dalam setting pendidikan. Sebelum kami memulai materi ini, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khalil Haq dengan NIM 2002 0950 1068. Yang kedua ada Muhammad Putra F dengan NIM 2002 0950 2080. Yang ketiga ada Rina Sapitri dengan NIM 2002 0950 0030. Dan yang keempat ada Novina Vila dengan NIM 2002 0950 0022. Dan materinya saya akan bacakan. Sejarah konstruktivisme sosial. Lev Semyonovich Vygotsky lahir di kota Orsa, sebuah kota kecil dekat kota Minsk, Belarusia pada 17 November 1896. Salah satu minat besar Vygotsky adalah pendidikan anak. Vygotsky mengatakan bahwa manusia terbuat dari bahan material jaringan saraf, kalender endokrin, otot, dan lain-lain. Bahan material ini berfungsi dengan cara yang ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi lingkungan sosial sangat kuat dalam membentuknya untuk berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan Pavlov, Vygotsky juga sependapat bahwa manusia dilahirkan dengan satu set bawaan yang dapat digabungkan dengan rangsangan lingkungan untuk menghasilkan apa yang disebut refleks bersyarat. Pada manusia, menurut Vygotsky, situasinya jauh lebih kompleks dalam konstruktivisme sosial. Dorongan untuk belajar ada di tangan siswa atau pembelajar, sedangkan guru atau ahli menjadi penarik sehingga terciptalah daya tarik tertentu bagi siswa untuk maju dan mencapai kemampuan yang diharapkan. Peran guru sebagai tangga atau scaffolding yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menitinya agar bisa mencapai kemampuan tertentu secara mandiri. Pengertian konstruktivisme sosial. Perkembangan kognitif pada manusia adalah selain proses biologi, juga karena proses transformasi, tetapi tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh lingkungan. Vygotsky menyebutnya sebagai konstruksi sosial. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Terkait konsep penting dalam teori konstruktivisme, Lev Vygotsky, selain interaksi sosial yang berperan dan membangun pengetahuan anak atau SKAN, memfokuskan penjelasannya pada 4 konsep utama teori konstruktivisme Vygotsky yang terdiri dari Zone of Proximal Development atau CPD, scaffolding, serta bahasa dan pemikiran. Zone of Proximal Development atau CPD. SKAN menjelaskan bahwa CPD merupakan jarak antara level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang lain atau dengan teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding merupakan aplikasi dari teori Vygotsky tentang adanya interaksi dengan lingkungannya, bahasa dan pemikiran. Perkembangan manusia terjadi melalui alat-alat kultur atau bahasa dan simbol-simbol yang kemudian diteruskan dari satu orang ke orang lain atau sering disebut dengan transmisi alat-alat kultur. Bahasa adalah alat kultur yang paling penting. Bahasa didapatkan dari tuturan sosial, kemudian untuk disimpan dalam tuturan pribadi, dan akhirnya menjadi tuturan tersembunyi atau di dalam. Dari bahasa itu kemudian berubah menjadi pemikiran. Implikasi pendekatan atau teori konstruktivisme terhadap pendidikan. Teori konstruktivisme menekankan pada siswa sebagai pembelajaran aktif, sehingga dalam penerapannya, teori konstruktivisme sering disebut sebagai strategi pengajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered instruction.
Guru sebagai fasilitator dan mediator hendaknya mampu membangun interaksi yang baik dengan siswa untuk menumbuhkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu sehingga siswa memiliki keinginan untuk membentuk suatu pemahaman dan mampu memperbaiki pemahaman atas pengetahuan sebelumnya. Konsep-konsep penting dalam teori Lev Vygotsky mampu membuktikan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sejalan dengan teori Psychogenesis dan dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individual bersifat sekunder. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Novi Nafila. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Muhammad Putra. Contoh penerapan pendekatan konstruktivisme sosial dalam pendidikan formal. Dalam pendekatan konstruktivisme sosial terdapat 4 cara untuk melakukan pendekatan dalam proses belajar, yaitu scaffolding, pelatihan kognitif atau cognitive apprenticeship, tutoring, dan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, scaffolding. Scaffolding merupakan aplikasi dari teori Vygotsky tentang adanya interaksi dengan lingkungannya, yaitu sebuah kegiatan yang melibatkan adanya bantuan atau bimbingan dari individu yang lebih mampu kepada individu yang kurang mampu untuk menyelesaikan suatu tugas yang bertujuan pada penyelesaian tugas oleh diri sendiri bagi individu yang kurang mampu. Selanjutnya yang kedua itu pelatihan kognitif atau cognitive apprenticeship. Pendekatan nama lain dari pendekatan ini adalah magang, menggunakan pembimbing yang berpengetahuan luas atau ahli untuk memberikan model, demonstrasi dan koreksi dalam tugas-tugas belajar, serta ikatan pribadi yang memotivasi bagi para peserta magang yang lebih muda atau kurang pengalaman selama mereka melaksanakan dan menyempurnakan berbagai tugas. Selanjutnya yang ketiga, tutoring. Tutoring pada dasarnya adalah pelatihan kognitif antar pakar dengan pemula. Tutoring bisa terjadi antara orang dewasa dan anak-anak atau antara anak yang pandai dengan anak yang kurang pandai. Yang keempat, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika murid bekerja sama dalam kelompok kecil atau kelompok belajar untuk saling membantu dalam belajar. Kunci pembelajaran kooperatif adalah kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas yang dibutuhkan kelompok demi mencapai keberhasilan. Selanjutnya, kesimpulan. Secara umum, pendekatan konstruktivis sosial menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran dan bahwa pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksikan bersama atau mutual. Ada 4 konsep utama teori konstruktivisme Vygotsky yang terdiri dari Zone of Proximal Development atau ZPD, scaffolding, serta bahasa dan pemikiran. Implikasi teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky terhadap dunia pendidikan di mana ia berusaha menunjukkan bagaimana instruksi sekolah bisa memajukan perkembangan anak melalui sebuah konsep baru, yaitu zona perkembangan proksimal, untuk menilai setiap potensi anak bagi pembelajaran yang baru. Dalam penerapannya pada pendidikan di sekolah, teori konstruktivisme sosial Vygotsky menggunakan 4 cara
untuk melakukan pendekatan dalam proses belajar, yaitu scaffolding, pelatihan kognitif atau cognitive apprenticeship, tutoring, dan pembelajaran kooperatif. Demikian itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.